这咋又来个不知好歹？ Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di part sebelumnya, Yang Yu, Yuan, dan Jasuan pergi ke tempat agensi Tongpu dan melihat pembantaian yang ada di sana. Sampai akhirnya ada seseorang yang membuka pintu Tongpu. Siapakah dia? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Oh ya guys, mohon maaf jika ada narasi yang tidak dimengerti, karena film ini memiliki plot twist dan alur cerita yang maju mundur. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu rumah Tongpu. Ternyata dia adalah Dong Feng yang memiliki luka serius akibat diserang oleh roh pelayan itu yang bernama Jing, namun menggunakan badan dari Xu Renju. Scene pun berpindah di bawah Gunung Juying. Di sana ada dua orang pria yang bernama Fu Long dan Feng Xiao yang memiliki perawakan Malahoy. Mereka sedang merencanakan aksinya untuk bisa masuk ke dalam organisasi perintah roh pelayan agar dirinya bisa mengalahkan mereka dan menjadi yang terkuat. Namun di serang perjalanannya datanglah Miao Xiao untuk menghentikan langkah mereka menuju organisasi tersebut, sehingga pertarungan dari mereka pun terjadi yang membuat Fu Long halus kalah. 就硬倒霉吧，小妞儿来吧！Sementara itu di depan agensi Tongfu, Deng Feng mencoba untuk masuk ke dalam dengan tujuan mencari Ruyan. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat keadaan di sana sangat sepi dan semua pengawal di sana mati tak tersisa. Di selang kebingungannya itu, dia pun melihat Ruyan, namun tak lama dari itu Deng Feng diserang oleh roh pelayan yang bernama Jing hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sialnya itu hanyalah ingatan pedih Deng Feng yang terbawa ke dalam mimpi, karena Deng Feng sekarang memiliki luka yang sangat serius di dalam organ tubuhnya. Di luar itu, Liang Yuan mengirimkan pesan pada organisasi perintah roh pelayan dengan menggunakan kembang api sebagai sarananya, karena semakin pekat warna kembang api itu, maka semakin kuat juga roh pelayan tersebut. Saat mereka sedang berbincang, pembicaraan mereka pun dikuping oleh Fu Long sehingga Fu Long pun memiliki rencana untuk mengikuti mereka. Keesokan harinya Deng Feng sudah mulai membaik dan di sana Liang Yuan sedang memikirkan cara untuk mendapatkan roh pelayan itu dengan petunjuk dari tiga keluarga, yaitu Jia Zizi, Tongpu, dan Ding Hong. Dengan kata lain, roh pelayan ini mengincar ketiga keluarga itu untuk membalaskan dendamnya sampai akhirnya keberadaan roh pelayan diketahui oleh mereka sehingga Liang Yu dan Yuan mengejarnya. 可是个承载了17年灵魂。怎么了？吴定主任。 Sementara itu di Gunung Juying, para organisasi pengusir roh pelayan sudah keluar untuk mencari roh pelayan tersebut agar keadaan desa bisa menjadi aman. Di selang perjalanannya mereka merasakan bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Ternyata dia adalah Fu Long dan Feng Xiao yang membututi para anggota organisasi dari awal, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat Fu Long harus kalah. 我当是谁呢？原来是你。刚才谁放的暗器？
你也站出来！嘿嘿，你这是算老子了，别走！呀！老子的一定是你，别走！呀！哎呦我！ Scene pun berpindah pada Liang Yu dan Yuan yang mengejar keberadaan dari roh pelayan tadi. Tapi sayangnya mereka kehilangan jejak sehingga harus menemukan cara agar dapat menemukannya. 跟你说实话吧，我仔细观天突穴，君臣暗色，那又怎么样？更别说任督二脉。啊？还在这儿等待援兵的到来，否则。 Sementara itu di dalam penginapan, Jia Xuan sedang mengurus Deng Peng yang sedang sakit akibat diserang oleh roh pelayan itu. Namun di saat Deng Peng tertidur, Jia Xuan mengungkapkan isi hatinya pada Deng Peng. Tadi sangka ucapannya itu didengar oleh Deng Peng yang membuat Jia Xuan harus malu. 就好像现在我坐在你的旁边，不知道你会不会也喜欢我？登峰大哥，你可一定要醒过来呀！ 不想让我死，就让我好好休息。你不想我死，还不想我听见全当解闷了？ Di luar itu, keadaan mereka diketahui oleh Lang Li Xiang atau kakak dari Lang Li Hua yang dipatahkan burung gantungnya dulu. Dia pun masuk ke dalam penginapan itu sekedar menemui Deng Peng untuk merasakan keperkasaan dari Deng Peng. Ya, bisa dibilang adik kakak ini adalah penjahat batang dan lubang kehangatan. Sehingga Jia Xuan pun dibawa oleh Lang Li untuk menerima balasan atas perlakuannya dulu. 丑八怪，你胡说什么你？这个男人是我的。所向。 整乱麻，而我姐姐则是一心摘草。姐，男的归你，这妞。 Namun beda halnya dengan keadaan Liang Yu dan Yuan yang tetap menunggu roh pelayan itu. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan seorang wanita dari keluarga Ding Hong yang dikejar oleh sekelompok orang primitif yang menginginkan nadi hantu. Tapi dengan rasa iba dari Liang Yu membuatnya buka mulut dan mengorbankan kakaknya untuk bertarung. Dengan mudah orang itu mengalahkan Yuan karena Yuan tak bisa berkelahi dan mengikat mereka. 你们也太欺负人了吧！他们人多势众。去，我哥可是御灵团的高手，看你的！ Waktu pun semakin malam, perut mereka pun semakin lapar. Karena tahu mereka lapar, akhirnya orang primitif itu memberikan daging pada Liang Yu dan Yuan. Saat mereka akan memakannya, Nona Ding Hong memberitahu bahwa daging itu adalah daging manusia. Mengetahui stok makanan telah habis membuat Yuan akan dijadikan sebagai makanannya. Tapi untungnya para anggota organisasi itu datang dan menyelamatkan mereka. Sementara itu di dalam penginapan, Deng Feng akan diesek-esek oleh Lang Li, sang wanita pecinta batang itu. Namun dengan kecerdasan dari Deng Feng membuat dia bisa bernegosiasi jika ingin melakukannya maka harus menunggu sampai waktu Ji telah berakhir atau sekitar jam 3 pagi agar Deng Feng bisa memulihkan badannya. 我郎里香从不迁就男人，不，哼，反正马上就到丑时了。 Waktu pun menunjukkan jam 3 pagi. Dengan keadaan yang hampir pulih, membuat Deng Feng bisa mengeluarkan sukmanya untuk melawan wanita itu agar menjauh dari Deng Feng. 这是干嘛？吓到姐姐了？这是什么意思啊？这女人好不自然。 Scene pun kembali ke dalam hutan. Di sana mereka sedang mengulik informasi keberadaan roh pelayan. Dengan kecerdasan Yuan, dia dapat menyimpulkan bahwa roh pelayan itu tidak akan jauh dari Jia Xuan yang membuat mereka langsung pergi ke penginapan. 你说的这人可
可是求人九。你怎么知道？怎么会知道？求人九就是那个灵图呢？灵图到龙吟庄的图中被附体为灵图，不支持求人九这样做的原因，但我能断定，那这个灵图现在会在哪儿呢？是贾轩。去再回头客栈。 Saat di perjalanan, keadaan Jasuan yang sedang pingsan karena Lang Lihua itu dilihat oleh Fulong dan Feng Xiao. Karena melihat kecantikan dari Jasuan membuat Fulong menyerang Lang Li agar dirinya menyerahkan Jasuan. 把他放下，赶快滚蛋！你说什么？马蜂窝脑袋拧下来，提了茅房去。Merasa hebat karena telah mengalahkan Lang Li, tak lama dari itu datanglah roh pelayan yang menyerangnya dan membuat dia tak sadarkan diri. Sesampainya di desa Guyang, benar saja mereka dapat menemukan roh pelayan itu di sana. Sehingga adegan kejar-kejaran pun berlangsung sampai keesokan harinya. Merasa tidak akan ada ujungnya, membuat roh pelayan itu berhenti dan bertarung melawan mereka semua yang membuat para anggota itu harus kalah. Beres dengan semuanya, tadi sangka Miao Xiao pun bangun yang membuat roh pelayan itu menghampirinya dan akan menyerangnya. Sesaat akan menyerangnya datanglah Deng Feng yang menahan roh pelayan itu, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat Deng Feng sang pemeran utama harus kalah.